For your love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan VOS, kembali lagi bersama saya Adelia di episode Lentera Kolbu. Kali ini saya sudah bersama dengan Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 1 Mojosari, Bapak Dedi Zakaria. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Dedi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mbak Adel gimana? Alhamdulillah saya juga baik. Mungkin sebelum kita memulai ngobrol nih, boleh dong Pak Dedi disapa nih kawan VOS yang ada dimanapun nontonnya. Oke, baik Mbak Adel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan VOS dimanapun berada. Semoga kita senantiasa di dalam lindungan Allah dan juga mendapatkan limpahan rahmat serta nikmat dari Allah yang begitu luar biasa. Mengingat kondisi yang sekarang ini, meskipun dalam kita menjalani puasa, harusnya kita bisa tetap semangat Mbak Adel. Benar sekali Pak. Oke, baik kawan VOS. Jadi pada episode kali ini kita akan membahas mengenai degradasi akhlak remaja nih Pak. Oke. Ya baik. Mungkin kawan VOS di luar sana atau bahkan saya pribadi nih Pak belum memahami apa sih degradasi akhlak remaja itu Pak. Oke, baik Mbak Adel. Kawan VOS semua dimanapun berada, kita hari ini akan mencoba menggali tentang isu yang cukup hangat beredar di masyarakat ini. Mungkin kawan VOS juga Mbak Adel sering kali mendengarkan ada beberapa kasus kenakalan remaja seperti munculnya gangster dan lain sebagainya. Iya, benar banget Pak. Itu disebabkan oleh degradasi akhlak remaja yang saat ini perlu kita perhatikan secara khusus. Jadi degradasi itu sendiri secara pengertian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mempunyai arti penurunan. Oh, penurunan. Penurunan atau kemunduran nilai. Dimana kalau disandingkan dengan kalimat akhlak berarti ada penurunan atau kemunduran akhlak di kalangan remaja ini. Begitu Mbak Adel. Oke baik Pak. Jadi kan ini tadi penurunan atau kemunduran akhlak. Berarti ada dong Pak faktornya yang mempengaruhi degradasi akhlak remaja ini. Apa aja itu Pak? Mbak Adel dan juga kawan VOS dimanapun berada, kita akan coba untuk membreakdown beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi degradasi akhlak remaja itu sendiri. Secara garis besar Mbak Adel, degradasi akhlak remaja ini ada dua faktor. Faktor eksternal, dan juga faktor internal. Oke, baik. Di dalam faktor eksternal terlebih dahulu ini Mbak Adel yang kita breakdown. Dalam faktor eksternal ini, kita tahu bahwa yang menyebabkan degradasi moral atau akhlak remaja ini diantaranya adalah pengaruh lingkungan. Oh, pengaruh lingkungan. Ya, dimana ketika lingkungan itu terasa sehat, kondusif, tentram, masyarakatnya punya adab dan sopan santun, tidak suka berkata kotor, dan juga tidak suka berteriak-teriak ketika berbicara, maka secara tidak langsung generasi mudanya pun akan mengikuti pola yang sama seperti yang dilakukan oleh masyarakat kebanyakan. Nah, karena harus kita pahami Mbak Adel bahwa anak itu cenderung ketika belajar mengenai karakter, dia lebih menerapkan pembelajaran secara imitasi. Tahu Mbak Adel pembelajaran imitasi itu apa? Seperti apa itu Pak? Nah, pembelajaran imitasi itu pembelajaran yang cenderung meniru orang yang lebih tua istilahnya ketika berperilaku. Itu yang menyebabkan faktor eksternal pertama. Dan faktor eksternal kedua ini Mbak Adel. Nah, faktor eksternal kedua ini berasal dari media massa. Oh, media massa. Media massa, betul sekali. Kita tahu sekarang di media massa itu eksistensinya luar biasa. Kita bisa mengakses berbagai macam channel dengan bebas. Namun sebagai generasi muda harusnya kita ini mampu memfiltrasi mana tontonan yang baik untuk kepribadian kita atau kelanjutan akhlak kita, dan mana yang harus tidak untuk ditonton. Betul sekali. Nah, ini yang menarik Mbak Adel. Ada salah satu kejadian. Kejadian ini termasuk salah satu jenis kenakalan yang di luar batas normal. Ada satu kenakalan remaja yang mengatasnamakan gangster tertentu. Dia menggunakan platform media sosial untuk memberitahukan masyarakat bahwa mereka itu eksis. Nah, jadi itu kan pengaruhnya luar biasa. Ini kalau sampai dilihat oleh adik-adiknya yang masih belum tahu apa-apa, mereka itu akan cenderung meniru perilaku yang sama, jadi perilaku yang buruk itu. Makanya pengaruh media massa itu sangat-sangat berpengaruh terhadap pola pikir, termasuk tindakan yang akan kita lakukan.
Betul sekali Pak. Selain itu mungkin ada lagi Pak? Selain itu dari faktor eksternal ini yang ketiga Mbak Ade. Faktor eksternal yang ketiga itu kurangnya perhatian dari orang tua atau kasih sayang dari orang tua. Anak yang cenderung kurang perhatian dari orang tua dan kasih sayang dari orang tua, mereka akan sering mencari perhatian di luaran sana. Nah, dengan orang lain ya Pak? Iya betul. Mencari perhatian kepada orang lain karena mereka itu seolah-olah merasakan kesepian dimanapun berada. Jadi faktor-faktor yang semacam itu harus kita perhatikan kembali. Termasuk ini saya mengajak kepada orang tua semuanya dimanapun berada, mari kita kembali untuk memperhatikan anak-anak kita agar anak-anak itu tidak merasa kesepian dan mempunyai public figure yang bisa dicontoh untuk kehidupan mereka berikutnya. Baik, itu tadi sudah 3 nih Pak. Betul. Masih ada lagi? Masih ada lagi. Nah, ini tinggal satu Mbak Adel, faktor eksternalnya. Faktor eksternal yang mempengaruhi degradasi akhlak remaja ini yang cukup marak di masyarakat kita Mbak Adel dan juga kawan VOS semuanya, yaitu westernisasi, pengaruh westernisasi. Baik, pengaruh dari luar ya Pak? Betul. Ini ada sambungannya dengan media massa tadi. Ketika kita tidak bisa memfiltrasi dan kita tidak bisa memilah serta memilih mana yang baik dan pantas buat kita hanya akan cenderung meniru kepada siapa yang kita idolakan. Betul Mbak Adel? Betul sekali Pak. Nah ini hal ini bisa kita buktikan dengan kegiatan-kegiatan kecil seperti mungkin Mbak Adel menjadi salah satu fans aktor-aktor tertentu atau grup tertentu mungkin? Iya Pak. Iya. Ini kalau grup musik apa Mbak Adel? Kalau grup musik sih sepertinya nggak ada sih Pak. Saya lebih ke aktor. Oh aktor. Siapa kira-kira itu Mbak Adel aktor? Itu Abun Sungkar Pak. Oh iya Abun Sungkar. Aktor-aktor yang semacam ini secara garis bawah, kita garis bawahi dulu ya, itu akan membentuk karakter-karakter kita yang menginginkan bahwa saya harus bisa seperti orang itu. Maka pemilihan public figure ini harus benar-benar diperhatikan, khususnya bagi orang tua ya. Betul. Coba mulai dari anak itu masih kecil, berilah anak-anak kita itu public figure yang benar-benar bisa dicontoh. Nah, saya teringat satu kondisi Mbak Ade. Apa itu bahwa Pak? Ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Beliau pernah mengatakan seperti ini, sabdanya Rasulullah ya. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah itu yang artinya Mbak Adel ya. Rasulullah itu adalah tugas utamanya diutus oleh Allah ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, kalau tugasnya Rasulullah ini untuk menyempurnakan akhlak manusia, berarti di dalam diri Rasulullah sudah ada akhlakul karimah. Betul logikanya gitu Mbak Adel? Betul Pak. Nah, dan ini sudah divalidasi oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Nah, di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 itu dikatakan seperti ini ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, yang artinya telah ada di dalam diri Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik. Nah, seharusnya kita sebagai generasi muda Mbak Adel ya, paling tidak kita harus bisa memahami, minimal membaca lah kalau memang kita belum kenal siapa itu Rasulullah. Apa yang perlu dibaca kira-kira Mbak Adel? Meneladani sifat-sifatnya mungkin Pak? Meneladani sifat-sifatnya. Nah, untuk meneladani sifat-sifat Rasulullah ini bisa kita mulai dengan cara membaca hadis, kemudian memahami makna dari hadis itu sendiri, serta paling tidak bacalah biografinya melalui buku, ada Sirah Nabawiyah, ada ensiklopedia Islam. Nah, itu salah satu cara-cara untuk kita bisa mengenali bagaimana akhlaknya Rasulullah. Dan hanya Rasulullah yang menjadi tauladan bagi seluruh manusia di muka bumi. Masya Allah. Oke, baik Pak. Itu tadi kan sudah 4 faktor eksternal ya Pak. Masih ada satu nih faktor internal yang belum disebutkan. Ada faktor internal yang juga mempengaruhi degradasi akhlak remaja. Faktor internal itu adalah kurangnya pemahaman agama Mbak Adel. Orang yang jauh dengan agama, dia cenderung menampilkan nilai-nilainya dalam berperilaku itu tidak menggunakan kolbunya. Nah, dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi Mbak Adel, beliau mengatakan seperti ini.
Inna fil jasadi mudghatan. Ini sabdanya Rasulullah ya, saya klarifikasi. Ini sabdanya Rasulullah. Inna fil jasadi mudghatan wa idza salahat salahul jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadul jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Nah, yang artinya begini Mbak Adil ya. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Yang mana ketika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh penampilan yang ditampilkan oleh jasadnya. Namun berbanding terbalik, idza fasadat, ketika kolbu atau segumpal daging ini buruk, maka buruklah seluruh yang ditampilkan oleh tubuh. Apa yang dimaksud dengan segumpal daging itu Mbak Adel? Apa itu Pak? Nah, yang dimaksud dengan segumpal daging di dalam hadis ini adalah kolbu. Nah, kolbu yang kita kenal mungkin mempunyai arti apa Mbak Adel kira-kira ini? Hati Pak? Hati. Nah, kebanyakan masyarakat kita mengartikan kolbu itu adalah hati. Namun pada dasarnya hati yang dimaksud di sini adalah bukan organ tubuh Mbak Adel. Bukan. Nah, kalau organ tubuh itu kan kita kenal hati itu ada di bagian rusuk bawah sebelah kanan di sini nah. Nah, pernahkah Mbak Adel ketika marah mengatakan, aduh kamu itu sangat membuat saya sakit hati? Tidak pernah ya? Tidak pernah. Pasti yang dipegang adalah di dadanya, di bagian dada. Saya sakit hati sekali dengan apa yang engkau katakan barusan itu ya. Kalimat-kalimat yang sering kita dengarkan biasanya. Kira-kira tahu nggak Mbak Adel kenapa kok di bagian dada ini letaknya kolbu itu? Belum tahu nih Pak. Kawan VOS tahu nggak nih kira-kira kenapa? Kalau nggak tahu boleh dong Pak. Oke. Kawan VOS dan juga Mbak Adel, kolbu yang dimaksud di dalam dada ini adalah kondisi di mana satu perasaan atau satu wadah yang mampu mengkomandokan seluruh anggota tubuh untuk menampilkan perilaku baik atau buruk. Jadi perilaku baik atau buruk itu suatu pilihan, tergantung kondisi kolbunya. Kalau kolbunya itu sehat, baik, maka yang ditampilkan juga akan baik. Kalau kolbunya buruk, maka yang ditampilkan juga buruk. Maka untuk itu perlu dan sangat-sangat penting pemahaman agama yang bagus untuk bisa mengajarkan kita tentang nilai-nilai kebaikan. Nah, di dalam agama itu juga kita diajarkan sebenarnya dengan beberapa petunjuk-petunjuk yang berasal dari Allah dan juga Rasulullah tentang hal-hal yang baik yang dilakukan mana, yang tidak mana. Jadi agama itu mengajarkan kita tentang satu nilai. Bagaimana cara bersosialisasi dengan masyarakat, karena di dalam hidup ini hubungan itu ada dua Mbak Adel. Yang pertama Pak? Yang pertama ada hablum minallah, urusannya vertikal antara hamba dengan manusia. Kemudian yang kedua ada hablum minannas. Nah, hablum minannas ini urusannya horizontal atau muamalah. Bagaimana cara kita memperlakukan sesama manusia, dan itu diajarkan juga di dalam agama. Nah, di dalam agama ini pentingnya ada juga korelasi Mbak Adel atau hubungan. Wah, apa itu Pak? Hubungan yang dimaksud ini adalah ada hubungan tingkat keimanan seseorang dengan perilaku yang ditampilkan. Itu ada hubungannya ternyata. Wow. Semakin tinggi tingkat keilmuan seseorang tentang agama dan juga keimanannya kepada Allah, maka semakin baik pula tampilan perilaku akhlak yang ditampilkan. Nah, seperti itu faktor-faktornya. Jadi sih yang berperan dalam membentuk akhlak remaja ini Pak? Baik Mbak Adel dan kawan VOS semuanya, ada 5 kelompok yang berperan cukup penting dalam pembentukan akhlak remaja. Yang pertama ada orang tua pastinya Mbak Adel, di mana peran orang tua ini sangat penting dalam membentuk karakteristik anak. Semakin baik kasih sayang dari orang tua, semakin banyak contoh baik dari orang tua, maka posisi anak ini kualitas akhlaknya juga akan semakin menjadi bagus. Hal ini juga tercermin, mungkin Mbak Adel juga pernah dengar ini yang al-um itu. Coba Mbak Adel silakan. Al-ummu madrasatul ulam. Nah, itu betul sekali. Itu adalah syair Islam yang pernah disampaikan oleh Hafiz Ibrahim. Yang kalimatnya itu seperti ini. Al-um madrasatul ula idza a'dattaha a'datta sya'ban thayyibal a'rab. Di mana itu mempunyai arti begini Mbak Adel. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Jadi tumbuh kembang anak, kemudian perilaku anak itu tergantung dari ibu, bagaimana caranya mendidik. Kemudian jika anak ini dipersiapkan dengan baik,
diajari budi pekerti yang bagus, maka suatu saat anak ini akan menjadi orang yang mempunyai kepribadian yang luar biasa bagus. Nah, itu yang pertama Mbak Adel tentang ya betul. Dari orang tua gitu. Dari orang tua. Lalu yang kedua nih. Yang kedua, ini ada peran dari Bapak Ibu guru. Oh. Secara tidak langsung apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru tentunya nanti akan membuat kita pemikiran-pemikiran, kemudian sikap-sikap yang kita tampilkan itu mengacu kepada ilmu yang telah diberikan guru kepada kita. Jadi guru ini sangat luar biasa impact-nya terhadap perilaku kita. Jika kita semakin rajin dalam belajar, semakin baik dalam belajar, kemudian mampu mengampalkan ilmu yang sudah kita pelajari dengan baik, maka secara tidak langsung apa yang sudah kita pelajari akan tercermin dalam perilaku kita sehari-hari. Baik, sudah dua. Yang ketiga Pak? Nah, yang ketiga yang berperan dalam pembentukan akhlak remaja ini adalah teman sebaya. Oh, teman sebaya. Baik. Teman ini pengaruhnya sangat luar biasa Mbak Adel. Termasuk apabila Mbak Adel itu ingin mencari tahu karakteristiknya seorang teman yang baik itu bagaimana. Nah, ini ada bocorannya. Di dalam di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu dijelaskan seperti ini. Jika kamu ingin mengetahui karakteristik sikap seseorang, cukup lihat dengan siapa dia bergaul. Maka secara tidak langsung penilaian orang berarti orang tersebut cara bersikapnya tidak jauh dari temannya. Nah, seperti itu nih Pak. Kemudian ini yang keempat Mbak Adel. Nah, yang keempat orang tua sudah, guru sudah, teman sudah. Kemudian yang keempat ini ada tokoh masyarakat. Oh, tokoh masyarakat. Di mana tokoh masyarakat ini juga berperan penting sekali dalam pembentukan akhlak remaja. Semakin sering tokoh masyarakat ini memberikan contoh yang baik bagaimana cara bersikap di masyarakat, kemudian jika ada yang salah dalam berperilaku ditegur, maka kita akan terbiasa untuk berperilaku baik, berbicara sopan santun, dan mampu menghargai orang lain dengan layaknya bagaimana harus menghargai manusia itu sendiri. Baik. Lalu yang terakhir nih Pak, yang kelima. Nah, yang kelima ini kan sudah Mbak ya, guru sudah, orang tua sudah, teman sudah, tokoh masyarakat sudah, dan yang terakhir ini kira-kira apa menurut Mbak Adel? Apa nggih Pak? Apa ya kira-kira ya? Apa ya kawan POS? Apa ya kira-kira? Nah, yang berperan kelima ini yang sangat berperan adalah para ustadz. Tokoh agama ya. Tokoh agama ini sangat berperan penting. Khususnya gini, seperti kita tahu Mbak Adel bahwa rata-rata masyarakat kita mengajarkan ilmu agama kepada anak itu pasrah kepada ustadz. Betul ya? Betul. Ini yang kebanyakan kita rasakan di masyarakat. Dan waktu untuk belajar agama di masyarakat itu sangat terbatas. Untuk itu kita juga butuh peranan dari kelima komponen ini untuk bisa bersinergi, bisa membuat kerjasama untuk membangun karakter seluruh remaja ini agar menjadi orang-orang yang baik. Nah, itu peran-peran yang orang-orang yang berperan dalam untuk membentuk akhlak remaja ya, Pak. Betul sekali. Lalu untuk solusi nih Pak, untuk mengatasi degradasi akhlak remaja ini seperti apa? Setidaknya Mbak Adel dan kawan POS semuanya ada 3 hal yang harus dilakukan oleh kita dalam mengatasi degradasi akhlak remaja ini. Yang pertama Mbak Adel, usahakan kita bisa belajar agama dengan kuat dan baik. Semakin baik ketika orang itu beragama, maka perilakunya juga akan semakin sopan. Itu sudah pasti, karena apa? Di dalam di dalam hati orang-orang yang beriman itu Mbak Adel, mereka punya kesadaran seperti ini, namanya kesadaran uluhiyah, bahwa dia itu sadar seorang makhluk dan selalu dipantau oleh Allah. Orang yang merasa dirinya selalu dipantau oleh Allah, ketika dia mau melakukan perbuatan yang buruk, pasti dia tidak akan mau. Karena apa? Allah mengawasinya melalui siapa Mbak Adel malaikatnya itu? Malaikat Raqib Atid. Betul sekali, yaitu melalui malaikat Raqib dan Atid. Maka dari itu pembelajaran agama ini harus kita kuatkan kembali. Jangan hanya belajar agama ketika di rumah atau di masyarakat itu hanya selesai ketika SD saja. Kebanyakan seperti itu Mbak Adel ya. Betul, Pak. Ketika selesai dinyatakan khotam Al-Qur'annya, TPG aja, kemudian selesai. Padahal ada tingkat lanjutnya.
Jadi anak itu juga perlu diajari disiplin ilmu tentang syariat, namanya ilmu fikih, kemudian diajarkan tentang ilmu keimanan, namanya akidah, kemudian diajarkan ilmu sopan santun, namanya akhlak, kemudian perlu juga dimatangkan ilmu Al-Qur'annya. Jadi ini semua keilmuan yang bisa menunjang mereka untuk bisa menampilkan perilaku-perilaku yang baik di masyarakat. Oke, baik, seperti itu. Ada lagi Pak? Ada, yang tinggal kedua, dua Mbak Del, oke, ya, baik. tinggal dua ya. Setelah peranan agama ini kita juga butuh peran serta dari orang tua. Oke. Peran serta yang bagaimana kira-kira menurut Mbak Adel? Mungkin lebih memberikan perhatian kepada anaknya, karena tadi kan yang menjadi faktor itu juga kan kurangnya perhatian ya Betul Pak. sekali. Nah, perhatian dari orang tua bagi para remaja itu, Mbak Adel dan juga kawan BOS semuanya, sangat penting bagi perbaikan karakteristik seorang anak. Jika di dalam kondisi rumah itu terbiasa dengan suasana yang harmonis, kemudian yang bicaranya itu baik, sopan santun, perilakunya juga baik, maka anak itu akan cenderung meniru. Dari meniru orang tua ini mereka punya publik bahwa oh ini orang tua baik-baik saja, orang tua saya baik, masa saya tumbuh kembang menjadi orang yang tidak baik. Nah, jadi perhatian orang tua itu sangat-sangat dibutuhkan dalam perkembangan akhlak remaja. Nah, kemudian yang terakhir Mbak Adi. Yang ketiga, selain memberikan perhatian dan juga kasih sayang, orang tua juga butuh yang namanya pengawasan terhadap anak. Seperti kita ketahui bahwa seringkali itu kita nggak bisa lepas dari yang namanya gadget, betul? Iya, betul banget. Bahkan dalam kondisi apapun, mau makan juga masih pakai gadget, kemudian mau tidur pun masih lihat gadget, dan gadget itu ada fungsi negatif, fungsi positifnya. Jika kita bisa skip informasi yang negatif, yang mampu membuat kita itu buruk akhlaknya, itu lakukan. Jadi skip semua konten-konten negatif. Ya perlunya controlling dari orang tua ini apa? Coba cek kalau anak itu biasanya punya akun TikTok, cek akun TikToknya ada berapa. Kemudian iya betul ya. Histori tontonannya historinya, juga ya, FYP-nya sering apa. Nah, dari FYP ini kan orang tua bisa tahu, oh ternyata yang sering ditonton anak ini hal-hal seperti ini. Ya, kalau kontennya konten masak, berarti FYP-nya yang sering muncul itu adalah tentang masak. Makanan. Karena algoritma TikTok itu seperti itu. Jadi yang ditunjukkan itu seberapa sering Anda mencari informasi tentang sesuatu, maka yang disajikan selanjutnya adalah informasi yang sama. Jadi kurang lebih itu 3 cara yang bisa digunakan untuk menangani agar tidak sampai terjadi degradasi akhlak pada remaja. Nah, seperti itu ya kawan VOS, itu tadi solusinya ada 3. Yang pertama itu memperkuat ilmu agama. Betul. Yang kedua adalah faktor orang tua dengan memberikan perhatian kepada anaknya, dan yang ketiga itu pengawasan orang tua juga sangat penting. Lalu yang terakhir nih Pak, apa sih harapannya untuk generasi penerus bangsa ini? Oke Mbak Adel dan juga kawan VOS semuanya. Harapan kami tentunya sebagai seorang guru melihat para remaja sekarang itu sangat besar sekali, memberikan istilahnya harapan-harapan yang luar biasa di masa mendatang. Mbak Adel sekarang usianya berapa? 17 tahun Pak. 17 tahun. Kalau 17 tahun insya Allah di usia 30-40 tahunan nanti bisa jadi kemungkinan Mbak Adel akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Amin. Oleh karena itu harapan saya sebagai guru khususnya dan juga kami sebagai orang tua ingin sekali melihat anak didik kami atau para remaja di seluruh Indonesia mempunyai karakter yang baik, yang sopan santun, mampu memahami ilmu agama, dan mampu membalanskan atau menyeimbangkan antara potensi akal yang dimiliki dengan hatinya, agar dua-duanya dipakai dan tidak menjadi orang-orang yang istilahnya jomplang dalam penggunaan 2 komponen yang diberikan oleh Allah ini. Itu harapan saya. Oke kawan VOS, itulah tadi pembahasan kita mengenai degradasi akhlak remaja. Baik, terima kasih Pak Dedi atas kesempatannya di Lentera Kolbu kali ini. Baik kawan VOS, saya Adelia pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.